Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 958, Seni Wayang Besar. Golden Silkworm dan Myriad Beast Domain menyatu bersama. Jiwa-jiwa binatang memperoleh lapisan emas dan afinitas Buddhis. 442 binatang terkuat berada di tengah sementara sisanya berbaris ke samping, menghasilkan gambar yang luar biasa. Fei Yun tampak percaya diri saat dia mengangkat tombaknya. Dia memiliki dua domain sekaligus. Semua orang menjadi takut termasuk Liu Suzi dan kelompok ke-8. Ingat, sangat jarang seorang kultivator tingkat keempat memiliki domain. Memiliki dua berarti turun dalam catatan sejarah. Sebuah dinasti mungkin tidak memilikinya sama sekali sebelum runtuh. Setengah iblis ini adalah salah satunya. Tidak heran mengapa dia membeli begitu banyak jiwa binatang suci. Apakah dia ingin 10.000? Kekuatan berlipat ganda kalau begitu, Liu Suzi menjadi ketakutan. Jenius lainnya cukup pintar untuk memikirkan kemungkinan ini juga. Memiliki potensi berlipat ganda berarti tidak terkalahkan di alam yang sama. Dia akan memiliki kemampuan ofensif terbaik yang pernah ada. Tidak heran mengapa dewa ingin melihatnya. Penglihatannya sangat sempurna. Huang Tian terguncang sedikit tetapi berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Ini hanya potensi, bukan saat ini. Jadi bagaimana jika dia dipanggil oleh dewa? Dewa tidak akan mengganggu kompetisi generasi muda. Meskipun demikian, dia telah menyinggung setengah iblis ini. Yang terbaik adalah mencoba dan menjatuhkannya sekarang. Dia melantunkan mantra Dao dan 9 gelombang energi mengalir keluar. Mereka berubah menjadi 9 pedang hijau dan mulai terbang menuju Fei Yun dari arah yang berbeda. Fei Yun mengayunkan tombaknya berulang kali untuk menghentikan pedang yang masuk. Akhirnya, dia mengumpulkan energi yang cukup untuk sebuah dorongan yang cukup kuat untuk melenyapkan kesembilannya. Itu kemudian berubah menjadi naga beracun dan menusuk dada Huang Tian. Tulang rusuknya juga hancur. Boneka lagi. Fei Yun tiba-tiba mengubah arah dorongannya, mendorongnya ke atas. Bunga. Dia menusuk Huang Tian di atas dari kepala hingga ke telapak kaki. Darah menetes dari tombak dan jatuh di tangannya. Aku tak terkalahkan. Huang Tian muncul di sebelah kiri Fei Yun sambil mengayunkan pedangnya ke depan. Fei Yun segera menancapkan tombaknya ke tanah dan menangkap pedang itu dengan tangan kosong, menghancurkan bilahnya menjadi beberapa bagian. Dia menamparkan kepala Huang Tian dan memotong-motongnya. Ini hanyalah boneka lain, yang keempat. Mayat-mayat itu tampak begitu nyata dan mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan Huang Tian. Sungguh seni yang aneh. Seorang jenius merasakan kulit kepalanya kesemutan. Ini adalah teknik boneka Dao dari seni wayang besar, salah satu dari 8. Teknik sebenarnya sudah lama hilang, hanya 4 cabang yang tersisa, wayang Dao, wayang Buddha, wayang kematian, dan wayang suci. Seni wayang di masa sekarang berasal dari keempatnya. Liu Suzi menjelaskan. Seni boneka Dao Huang Tian berada di tahap darah, artinya tetesan darahnya bisa berubah menjadi boneka. Namun, itu terbatas pada 30% dari kekuatannya. Rumor mengatakan bahwa yang asli dapat mengerahkan hingga 50%. Petik 2. Pada kenyataannya, Huang Tian benar-benar menyerang setiap saat. Dia hanya mengaktifkan tekniknya setiap kali Fei Yun memukulnya, malah membiarkan boneka itu mati. Dia selesai. Jadi dia sebenarnya tidak bisa dibunuh. Huang Yuchang bertanya. Dia tidak merespon. Sementara itu, Fei Yun telah membunuh yang ke-8. Tatapan Phoenix surgawi. Matanya menjadi merah seperti 2 meteor berapi dengan burung Phoenix terbang di dalam dan melengking. Tatapannya berada pada tingkat mahatau sehingga dia bisa melihat darah Huang Tian, bahkan kecepatan mengalir dari setiap tetesnya. Ada batas waktu untuk setiap tombol boneka, aku hanya perlu membunuhnya 2 kali untuk sementara. Dia menyimpulkan. Lihat, 2 domainmu tidak berguna. Setengah iblis sepertimu tidak bisa membunuhku. Dis Grand Dao. Huang Tian memutar tangannya dan melemparkan dis ke Fei Yun. Sekarang, Fei Yun mengaktifkan 2 domainnya dan meninju melalui dis, menghancurkan kepala Huang Tian. Pada saat yang sama, esensi senjatanya terbang keluar dan berubah menjadi ribuan pedang. Mereka mulai merusak daerah itu ke segala arah. Angin kencang bisa terdengar saat energi mereka menembus udara. Tebal, tebal, bulu. Potongan daging jatuh dari udara, jari, lengan, kaki, kepala. Kali ini,
Ada lebih banyak genangan darah dan mayat di tanah. Adegan menjadi sunyi ketika semua orang mencari Huang Tian, berpikir bahwa dia akan muncul lagi. Tidak perlu melihat, dia sudah mati. Liu Suzi melambaikan kipasnya dan tersenyum pada Liu Suhong yang sedang duduk di lantai 2. Dia kemudian berbalik ke arah Eid dan berkata, sepertinya ada jenius nomor 1 baru di Crimson sekarang, Fei Yun dengan domain gandanya. Huff, dia tidak layak. 8 mencibir. Suara mendesing. Dia kemudian muncul di depan Fei Yun di detik berikutnya dan berkata, saya tidak berharap Anda tumbuh begitu kuat, saya seharusnya membunuh Anda kembali di medan perang, kesalahan apa? Ke-8 adalah salah satu untuk menyingkirkan masalah pada akarnya. Namun, Fei Yun berhasil melarikan diri beberapa kali dan kembali lebih kuat. Fei Yun juga memiliki evaluasi yang tinggi terhadap kejeniusan ini. Pria itu berbakat dan licik. Ada misteri yang tersembunyi di dalam dantiannya juga, belum lagi garis keturunan Sudo Santo. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan mencapai tingkat keempat begitu cepat, terima kasih. Fei Yun tersenyum. Tidak masalah. Ke-8 tersenyum dingin, matanya setajam elang. Sebuah kilin merah muncul di belakangnya. Itu meraung dan menyebabkan domain Fei Yun bergetar. Kamu akan segera menjadi sejarah, pengguna domain ganda. Ke-8 memanggil pedang dengan bilah selebar telapak tangan. Setengahnya berwarna merah dan setengahnya lagi berwarna putih. Kekuatan mengerikan yang menyerupai naga terkandung di dalamnya. Kotoran. Master Klan memberinya maha kuasa. Ini dimaksudkan untuk penerus setiap generasi dan dulu milik nenek moyang kita. Ini telah terjadi selama jutaan tahun. Master Klan menambahkan kekuatan mereka untuk itu, mengubah pedang biasa dengan bahan biasa ini menjadi sesuatu yang hebat. Ini bukan senjata terkuat klan kami, tetapi itu membawa makna yang sangat besar. Kehendak para Master Klan yang tertanam di dalamnya tidak dapat dilawan, kata ke-9. Benar saja, aura penindas pedang ini membuatnya tak tertahankan bagi para jenius di dekatnya. Mereka terhuyung mundur dan menyalurkan kekuatan mereka sendiri untuk menghentikan niat pedang ini. Beberapa menjadi pucat dan tidak bisa menahan rasa sakit. Sementara itu, Fei Yun menghadapi beban terberat dari aura ini. Dia secara alami tidak keberatan karena tubuhnya mengandung abu orang-orang kudus. Keinginan mereka jauh lebih mengesankan. Meskipun demikian, pedang tidak boleh diremehkan. Mengesampingkan wasiat yang tertanam, itu adalah senjata peringkat ke-10 yang sebenarnya pada saat ini. Pada peringkat ke-10, harta roh dapat melepaskan serangan 400 kali lipat. Jika bukan karena tekanan meteor, serangan yang diaktifkan sepenuhnya dapat menghancurkan kota. Fei Yun menjadi serius dan menyalurkan semua kekuatannya. Domainnya mulai berkembang biak sekali lagi saat dia mencapai kondisi puncaknya. Bab 959, Hadiah dari Peri. Fei Yun memegang tombak iblis di satu tangan sementara esensi senjata berubah menjadi hujan pedang di atasnya. Dia menginjak tanah untuk mengumpulkan momentum sebelum menerjang ke depan. Ke-8 mengenakan jubah merah, senjata pilihannya adalah Maha Kuasa. Dia memberikan tebasan kuat ke depan saat diberdayakan oleh darah kilin. Fei Yun menyerupai raja dari semua binatang sementara ke-8 adalah kilin primordial, saling bertarung dengan senjata mereka. 3 istana runtuh dan berubah menjadi reruntuhan dari gelombang kejut. Banyak sekali. Fei Yun melemparkan tombaknya ke udara sebelum membentuk mudra. Segel Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya sebelum bergabung bersama. Lapisan segel dan rune mengandung kekuatan yang tak terukur. Maha Kuasa. Ke-8 memegang gagang dengan kedua tangan. Semangat gigih melonjak dan memicu serangannya. Ledakan. Segel dan energi pedangnya seimbang. Keduanya bubar tanpa jejak. Fei Yun melompat ke udara untuk mengambil tombaknya sebelum mundur sedikit. Mati. Ke-8 menggunakan teknik gerakannya dan melayang ke depan seperti elang untuk tebasan lainnya. Pedangnya menjadi besar, panjang 80 meter dan lebar 12 meter, tampaknya ingin membagi area menjadi 2 bagian. Fei Yun menyatukan kedua telapak tangannya dan ulat sutra di sekitarnya berubah menjadi kepompong emas yang membungkusnya. Ledakan. Pedang itu mengenai kepompong, mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Kepompong itu masih menghentikan pedang, tampaknya tidak bisa dipatahkan. Ke-8 mengumpulkan lebih banyak energi dan lengannya memiliki sisik kilin. Kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Ledakan. Ledakan. Tanah di bawah Fei Yun tenggelam dan mulai retak. Beberapa lebarnya puluhan meter.
Fei Yun meraung dan semua jiwa binatang bergegas menuju ke delapan. Kedelapan menarik pedangnya kembali dan melepaskan vitalitasnya. Kepala kilin darah muncul di atasnya. Itu meraung dan mengintimidasi jiwa-jiwa yang masuk. Suara mendesing. Fei Yun mengubah esensi senjatanya menjadi naga putih yang terbang ke udara. Yang Maha Kuasa, pemanggilan jiwa. Kedelapan bisa merasakan betapa tajamnya esensi itu dan tidak berani menyentuhnya. Dia melompat mundur dan melepaskan kekuatan pedangnya. Gambar paragon dari Gu muncul di balik pedang, masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Mereka kemudian menghentikan esensi senjata agar tidak turun kembali. Merusak. Sementara itu, dia menebas secara vertikal. Energi pedang menghancurkan formasi dan dinding rumahnya sendiri. Puing-puing terbang kemana-mana. Para penonton telah meninggalkan mansion untuk sementara waktu sekarang dan terkejut menyaksikan pertempuran ini. Ingat, Crimson Leaf memiliki batu meteor untuk melemahkan pembudidaya. Namun, pertarungan ini masih sangat merusak. Mereka menyaksikan Eid dengan mudah membunuh seorang jenius top di Void Paradise. Sayangnya, setengah iblis ini tetap sama. Mereka harus mengakui bahwa dia adalah naga di antara manusia. Kak ketujuh, dengan tulus saya mengucapkan selamat kepada Anda karena telah merekrut harta karun seperti itu. Betapa patut ditiru. Liu Suhong berdiri di atas atap. Ekspresinya tampak agak dingin. Liu Suzi memiliki sosok ramping karena dadanya terbungkus kain. Meskipun demikian, dia masih terlihat luar biasa saat dia tersenyum. Kamu harus berhati-hati, Feng Fei Yun sangat haus darah. Aku tidak tahu harus berkata apa jika dia secara tidak sengaja membunuh tunanganmu. Ekspresi Liu Suhong sedikit gelap. Ini adalah perjanjian rahasia antara kakek mereka. Bagaimana Liu Suzi mengetahuinya? Aku tidak bisa meremehkan dia. Namun, dia tetap memasang wajah dingin dan berkata, kamu terlalu memikirkan Feng Fei Yun. Jika kultivasi mereka sama, maka mungkin dia bisa menang. Tapi, dia masih satu tingkat di bawahnya. Domain ganda tidak dapat menggantikannya. Liu Suzi sedikit mengernyit, menyadari bahwa adiknya mengatakan yang sebenarnya. Dia akan memiliki peluang besar dengan jiwa binatang buas yang tepat, setengah iblis bodoh. Jika dia memberitahu saya tentang ini, saya bisa memohon kepada para senior untuk membantunya mengumpulkan cukup banyak jiwa binatang suci. Mengapa dia menyebabkan masalah ketika dia tidak cukup kuat? Siapa yang akan membantu saya menangani kedelapan jika sesuatu terjadi padanya? Suzy awalnya frustrasi, berpikir bahwa Fei Yun tidak cukup menggunakan otaknya. Tapi, dia kemudian menyadari Fei Yun punya alasan untuk melakukannya. Pria itu tidak punya banyak waktu lagi karena dia akan dibawa ke Aquamoon Paradise. Sementara itu, Eid melepaskan tebasan dengan cakar bersisiknya ke arah Fei Yun. Yang terakhir menggunakan kepompong lagi untuk bertahan. Ledakan. Energi pedang dihentikan tetapi Fei Yun dikirim terbang. Dia mendobrak pintu giok istana dan mendarat di dalamnya. Kedelapan berubah menjadi sinar dan memasuki istana. Ledakan keras datang dari dalam. Akhirnya, tembok dan istana itu sendiri runtuh. Pita rambut Fei Yun dicabut sehingga rambutnya tergerai ke bawah. Ada luka di pipinya dengan darah yang menetes. Kedelapan keluar dari reruntuhan dan mencibir, saya mungkin khawatir jika kultivasi Anda satu tingkat lebih tinggi tetapi saat ini Anda tidak cocok untuk saya. Saya bahkan tidak perlu menggunakan domain saya untuk mengalahkan Anda. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda belum habis-habisan, seperti yang saya lakukan. Fei Yun menyentuh luka di pipinya dan melepaskan energi Buddha. Lukanya langsung menutup. Tiba-tiba, sinar datang dari jalan. Itu adalah peri yang mengendarai angin dan diselimuti cahaya abadi. Rambutnya tersampir di pinggangnya, sosoknya tidak meninggalkan ruang untuk kritik. Dia merasa transenden dan superior dari semua. Dia mendarat di pagoda tinggi di dekatnya dan melihat ke bawah, berbicara dengan elegan, saya percaya bahwa pertempuran ini adalah puncak bagi generasi muda Crimson. Kalian berdua adalah keajaiban teratas, sangat langka bahkan ketika mempertimbangkan semua pusat keenam, benar-benar terpuji. Petik 2. Terima kasih atas pujian baikmu. Kedelapan sangat gembira. Peri Cakrawala adalah karakter yang bergengsi. Bahkan penerus penguasa wilayah mungkin tidak dapat melihatnya namun dia memberinya wajah dengan mengunjungi rumahnya. Apakah dia mendukung saya? Dia berpikir bahwa ini mungkin. Itu sebabnya dia memberinya, Azure, lalu datang ke sini secara pribadi. Dia dengan tenang berkata, tapi, sayang sekali itu bukan pertarungan yang adil.
Tuan Muda ke-8 memiliki pedang peringkat 10 yang diberkati oleh orang bijak dari klannya sementara Feng Feiyun hanya memiliki senjata iblis peringkat 10 yang rusak, hanya mampu mengerahkan 30% dari potensi sebenarnya. Saya ingin memberi Feng Feiyun senjata peringkat ke-10 untuk membuat ini adil. Apakah ini tidak pantas untukku? Memberi, bukannya, meminjamkan. Semua orang secara naluriah berpikir bahwa dia memilih kata yang salah. Siapa yang bisa begitu murah hati untuk memberikan harta karun peringkat 10? Peri, kamu ingin memberinya harta karun peringkat 10. Seorang anggota kerumunan tidak bisa mempercayainya. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Harta dan senjata dimaksudkan untuk pahlawan yang layak. Yang Nobel Feng memiliki 2 domain, senjata harus merasa terhormat memiliki master seperti dia. Ini adalah alasan keberadaan mereka. Apakah saya benar, Tuan Muda Feng? Kamu benar sekali. Feiyun berpikir bahwa dia tidak bisa melihat menembus wanita ini. Apa tujuannya? Wanita paling misterius yang dia kenal adalah Xuanyuan Yiyi dan Long Jiangling. Yao Ji dan Liu Suzi satu tingkat lebih rendah. Dua yang pertama berjalan di jalan yang benar. Bahkan ketika mereka sedang merencanakan, mereka masih memberikan perasaan lurus. Adapun Yao Ji dan Liu Suzi, mereka terlalu fokus pada strategi daripada kultivasi. Ini sepertinya jalan yang tidak tepat bagi para pembudidaya. Itu bisa efektif untuk sementara tetapi pada akhirnya, kekuatan masih menang. Bab 960, Suku Hati Batu. Peri Cakrawala berdiri di atas pagoda, memandang setinggi matahari dan bulan. Dia memanggil kunci luar biasa yang terbuat dari batu giok putih. Panjangnya 2 meter dan lebarnya setengah telapak tangan. Tampaknya menjadi kunci untuk alam dewa tetapi juga pedang dengan banyak garis vena. Ini adalah harta roh peringkat ke-10, sangat berharga. Klan kuno yang telah ada selama 100.000 tahun mungkin tidak memilikinya. Namun, dia masih memberikannya kepada Feiyun, tampilan kemurahan hati yang sebenarnya. Kunci pemecah langit. Feiyun menggenggamnya dan merasakan kekuatan yang benar mengalir ke tangannya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan hidup dan kehendak masuk ke otaknya dan menjadi satu dengannya. Spiritualitas yang begitu kuat, ini jelas merupakan harta roh peringkat 10 teratas. Orang yang merasa paling buruk tidak lain adalah ke-8. Dia berpikir bahwa dia telah memasuki rahmat peri yang baik dan tidak mengharapkan perkembangan ini. Mengapa dia memberikan ini kepada setengah iblis? Mereka tidak dapat mencapai Heaven's Ascension jadi tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Tidak, dia pasti mencoba mengukur kekuatanku yang sebenarnya, itu sebabnya dia membantu setengah iblis untuk pertarungan yang adil. Ke-8 berpikir bahwa dia mengerti niatnya. Saya harus menang dengan cara yang mencolok dan cepat untuk meninggalkan kesan yang baik. Dia memutuskan. Domain api maha tahu. Dia melakukan domainnya dan api keluar dari tubuhnya. Satu tampak seperti cakar hantu, lainnya adalah bola yang penuh lubang, yang ketiga menyerupai pohon kering, senjata neraka, kolam gelap. Secara keseluruhan, domain ini berisi beberapa kreasi neraka yang terbuat dari api. Itu mulai menyerang 2 domain Feng Feiyun dan mengeluarkan suara gerindra yang memekakkan telinga. Ledakan. Saat 3 domain berpotongan, binatang buas mulai berkeliaran di domain neraka. Sementara itu, ke-8 memegang Yang Maha Kuasa. Gambar kilin darah masih berdenyut di belakangnya saat dia melepaskan tebasan ke bawah, membelah tanah antara dia dan Feiyun. Yang terakhir menyematkan kunci di tanah dan cahaya keluar dari lubang, menciptakan penghalang di sekelilingnya. Segala sesuatu di luar penghalang ini dilahap oleh energi pedang ke-8. Batu dan rumput berubah menjadi debu, air menguap. Pembakaran surga. Ke-8 menggunakan teknik teratas dari klannya, yang hanya tersedia bagi mereka yang memiliki domain api maha tahu. Beberapa waktu yang lalu, dia bisa menggunakan 3 level pertama dari teknik ini. Setelah mendapatkan warisan darah, dia bisa menggunakan level ke-4 sekarang. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan sementara api berubah menjadi pusaran di sekelilingnya. Energi pedangnya dikombinasikan dengan pusaran, menghasilkan kekuatan yang menghancurkan. Feiyun menggunakan kedua harta rohnya untuk tujuan defensif. Mereka melayang di atasnya sementara dia mengubah tangannya menjadi cakar dengan bulu merah. Itu membentang sepanjang 3 meter dan terbakar. Bulu Phoenix. Dia menggunakan teknik baru yang tersedia setelah mencapai level ke-4. Bulu yang berapi-api melesat dan menghancurkan teknik ke-8 lalu melanjutkannya.
Seekor Phoenix jauh lebih kuat daripada seorang pembudidaya manusia saat berada di alam yang sama. Hanya satu bulu saja yang sangat kuat. Kedelapan mengangkat pedangnya di depannya. Bulu itu mengenai pedang, menghasilkan dentuman keras. Tanah mulai bergetar juga. Dia dikirim terbang sejauh puluhan meter. Jubah merahnya menjadi compang camping sebagai hasilnya. Apa-apaan ini? Baik tua maupun muda telah mendengar tentang pertarungan ini dan datang untuk menonton. Tembakan besar tidak menghentikannya karena Eid berada di atas angin. Namun, mereka menjadi khawatir setelah melihat teknik aneh dari Fei Yun ini. Kehilangan kedelapan akan menjadi pukulan besar bagi klan mereka. Beberapa dari mereka saling melirik. 4 pasukan lapis baja kemudian terbang ke mansion. Berhenti, beraninya kamu membuat masalah di sini. Mereka diperintahkan untuk membunuh Feng Fei Yun. Ini adalah tentara kematian, yang secara khusus dilatih untuk setia dan berjuang sampai mati. Mereka berada di tingkat kelima dan menikmati hak istimewa yang sama sebagai penatua. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di medan perang dan menjadi mesin yang efisien untuk pembunuhan. Suara mendesing. 4 pedang datang untuk kepala Fei Yun tetapi diblokir oleh domain Buddhisnya. Seni Buddhis tanpa batas. Fei Yun menyatukan kedua telapak tangannya dan menciptakan telur dalam bentuk manusia. Dia kemudian mendorong ke depan dan memukul mundur keempat pria itu. Kedelapan melihat ini dan mundur ke samping. Dia menatap medan perang dan waspada terhadap teknik bulu itu sebelumnya. Sementara itu, Fei Yun mengayunkan kunci ke salah satu prajurit. Ledakan. Dampaknya terdengar seperti 2 gunung baja bertabrakan. Helm prajurit itu benar-benar menahan serangan itu. Fei Yun menjadi kaget dan mundur. Suara mendesing. Energi afinitas kematian hampir membelahnya menjadi 2 bagian di pinggang. Ini tidak masuk akal karena mengingat kekuatannya dan harta rohnya, itu seharusnya cukup untuk menghancurkan helm dan tengkorak prajurit itu. Apakah tubuh mereka lebih keras dari logam mulia? Gu sangat peduli tentang kedelapan, sampai menggunakan 4 prajurit kematian yang sangat terlatih. Liu Suzi mengusap dagunya. Klan medial semuanya melatih pasukan rahasia untuk menjalankan misi penting. Jika mereka tidak ingin membunuh siapapun di depan umum atau ketika para senior tidak bisa terlibat, mereka akan menggunakan orang-orang ini. Misalnya, ini adalah kompetisi generasi muda. Orang-orang tua tidak dapat berpartisipasi sehingga mereka mengirim tentara ini. Yang terakhir akan menjadi orang yang disalahkan, bukan senior. Ini adalah salah satu cara untuk berurusan dengan para jenius yang kuat. Orang-orang ini dari suku hati batu. Hati mereka sekarang terbuat dari batu, sama dengan kulit mereka. Anda harus melewatinya terlebih dahulu. Liu Suzi mengirim pesan telepati untuk Fei Yun. Suku hati batu. Fei Yun belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Ada 134 dinasti pusat dengan berbagai suku. Mayoritas Stonehenge terletak di dinasti ke-132, mereka hanya cabang kecil. Hati mereka sekeras batu, inilah fokus kultivasi mereka. Mereka mengolah energi batu yang berasal dari hati mereka, memungkinkan mereka menjadi sangat tangguh. Mereka membanggakan pertahanan terkuat di antara semua suku manusia. Jika mereka sangat kuat, mengapa mereka hanya cabang kecil? Fei Yun berbicara sambil menggunakan Swift Samsara untuk menghindari serangan. Karena umur mereka hanya 30. Kemampuan reproduksi mereka juga rendah, jumlahnya tidak banyak. Yang terpenting, metode kultivasi mereka terlalu berbeda dari manusia lain. Di masa lalu, ada masa ketika manusia tidak menganggap mereka manusia dan ingin mengusir mereka. Status mereka hanya sedikit lebih tinggi dari setengah iblis. Petik 2. Mengerti. Saya punya cara untuk menerobos, kata Fei Yun. Stonehenge ini membanggakan tentang memiliki pertahanan yang tidak bisa dipecahkan. Namun, esensi senjatanya bisa menembus apa saja. Tentu saja, itu tidak terlalu kuat sekarang dan perlu memperbaiki lebih banyak harta roh untuk menjadi lebih tajam. Fei Yun menyipitkan matanya dan memutuskan untuk memberi makan tombak iblis itu. Esensi senjata mulai memurnikan dan melelehkan tombak. Bab 961, Kedatangan Phoenix. Esensi senjata dapat memurnikan semua senjata, menyerap ketajaman dan semangat mereka. Meskipun tidak bisa melahirkan semangatnya sendiri, kemampuan ofensifnya tak tertandingi. Adegan aneh terungkap di depan mata yang bingung, esensi senjata melahap harta roh iblis. Itu adalah esensi senjata surgawi, artefak suci untuk pandai besi.
Hanya satu tetes akan sangat meningkatkan ketajaman senjata atau bahkan meningkatkan peringkat mereka. Seorang pandai besi menjadi emosional. Dia hanya membaca tentang ini dan tidak pernah melihat setetes pun sebelumnya. Evaluasinya adalah bukti nilai esensi senjata. Banyak yang menjadi tampak serakah. Ledakan. Proses penyempurnaan akhirnya selesai, tombak iblis menjadi debu sementara esensinya menjadi terang seperti bintang. Itu menjadi 7 kali lebih tajam berkat harta roh peringkat ke-10 ini. Dia melambaikannya sekali untuk mengujinya dan tebasan itu meninggalkan luka yang dalam di tanah. Suara mendesing. Dengan Swift Samsara, pedangnya membuat kontak dengan salah satu prajurit kematian. Helm itu memiliki formasi defensif. Itu berkedip sekali sebelum runtuh. Lubang seukuran kepalan tangan tertinggal di helm, memperlihatkan wajah prajurit itu. Itu tanpa emosi dan kulitnya tampak seperti batu. Namun, masih ada pembuluh darah yang terlihat di bawah bagian luar yang terjal. Matanya juga terlihat normal, begitu juga dengan rambutnya. Fei Yun berpikir bahwa mereka memang terlihat terlalu berbeda dari manusia normal. Tidak heran mengapa manusia lain tidak menyukai mereka. Mereka dibeli dari pelelangan budak oleh Gu. Klan kemudian menggunakan metode khusus tetapi berbahaya untuk meningkatkan kultivasi mereka sampai ke tingkat kelima nirvana. Namun, ini membatasi mereka ke tingkat kelima. Biasanya, manusia akan memiliki umur 7 hingga 9.000 tahun pada tingkat ini. Tapi bagi para Stonehers, mereka hanya akan hidup sampai 3.000 tahun. Karena metode khusus Gu, umur mereka yang sebenarnya mungkin hanya 1.000 tahun. Mati. Prajurit itu mengayunkan pedangnya ke bawah, membidik kepala Fei Yun. Fei Yun tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Esensi senjata menembus pedang lalu akhirnya mengeluarkan darah panas dari kulit keras hati batu itu. Energi tajam dari esensi mulai melahap prajurit yang sekarat. Dia akhirnya runtuh berkeping-keping seperti porselen pecah. Orang-orang tua dari Gu hampir mati. Prajurit kematian ini mahal. Tingkat keberhasilan para Stonehers ini adalah 1 dari 10.000. Untuk melatih seseorang sepenuhnya berarti menghabiskan sekitar 1 miliar batu roh atau lebih. Sementara itu, Fei Yun menggunakan kunci dan esensi senjatanya untuk melawan 3 prajurit yang tersisa, menggunakan berbagai teknik. Suara mendesing. Esensi senjata berhasil memutuskan prajurit kedua sepenuhnya di pinggang. Kuncinya kemudian menghancurkan kedua bagian dan menguranginya menjadi darah. Orang-orang tua dari Gu mengertakkan gigi karena marah lagi. Kembalilah, aku akan berurusan dengannya. Tuan ke-8 Gu berteriak. Kedua prajurit itu segera menuruti perintahnya. Sudah terlambat untuk itu. Fei Yun dengan cepat mengejar salah satu dari mereka. Esensi senjatanya berubah menjadi tombak, memungkinkan dia untuk menyalipkan prajurit itu ke dinding. Korban meronta-ronta hingga menyebabkan dinding berguncang dan retak hebat. Fei Yun mengaktifkan kuncinya dan energi putih menghancurkan helm prajurit itu, menghancurkan tengkoraknya. Tembok itu runtuh dan mengubur prajurit ketiga. Kurang ajar kau. Ke-8 mengaktifkan kembali domain dan citra kilin darahnya. Dia tampak seperti dewa kematian saat mengayunkan pedangnya. Fei Yun menggunakan kuncinya untuk menghentikan pedang peringkat ke-10. Ledakan. Dia didorong 10 meter ke belakang dan memutuskan untuk menggunakan momentum ini untuk mengejar prajurit terakhir. Tidak ada ampun bagi mereka yang mencoba membunuhnya. Jangan lari. Ke-8 tampak seperti kilin berdarah dengan vitalitas besar. Dia mengejar, hanya sedikit lebih lambat dari Fei Yun. Ledakan. Fei Yun akhirnya menyusul prajurit keempat dan memotong-motongnya. Darah memercik ke seluruh tanah. Persetan. 8 sangat marah dan meraung. Dia mulai berubah, lengan dan kakinya menjadi lebih berotot dengan sisik yang menonjol. Kakinya 5 kali lebih besar, tangannya 3 kali. Dia tampak seperti kilin berkaki 4 pada saat ini. Aura primordial terpancar darinya. Suara mendesing. Kecepatannya meningkat saat dia menerjang ke arah Fei Yun seperti bola api, mendorong esensi senjata dan kuncinya. Dia memukul dada Fei Yun dan membuat kekacauan berdarah itu, membuat orang itu terbang. Jika bukan karena konstitusi fisik Fei Yun yang gila, pukulan itu akan menghabisinya. Bahkan seorang kultivator tingkat kelima akan mati. Ke-8 meraung lagi dan melukai gendang telinga pendengar. Raungannya mengandung kekuatan kilin kuno. Garis keturunan ini terlalu kuat, dia berada di puncak level kelima sekarang. Fei Yun tidak bisa menang, kata ke-9.
Aquilin adalah iblis suci yang abadi, vitalitas dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Liu Suhong mencibir. Liu Suzi sedikit mengernyit, terlihat sedikit khawatir. Dia berutang Fei Yun untuk menyelamatkan hidupnya tapi dia tidak bisa membantunya sekarang. Kedelapan hampir tak terkalahkan di Crimson Territory. Bahkan putri penguasa wilayah tidak bisa menerimanya. Gen yang lebih tua tidak bisa terlibat tetapi tidak ada seorang pun di gen yang lebih muda yang bisa melawan kedelapan. Fei Yun hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia berkata. Fei Yun bangkit, memperlihatkan luka berdarahnya. Matanya berubah dingin dan tegas, rambutnya yang panjang terangkat ke udara dan menjadi berapi-api. Kilin rendahan, aku akan memusnahkanmu. Dewa Phoenix. Dia melepaskan domain ketiganya. Neraka diwujudkan bersama dengan pekikan Phoenix. Aura agung menyelimuti area itu. Jeritan bergema di seluruh kota dan membangunkan para pembudidaya yang lebih tua dari sesi kultivasi mereka. Mereka bergidik ketakutan, berpikir bahwa seekor Phoenix ada di sini di Crimson Leaf. Binatang roh di kota menjadi ketakutan dan lumpuh di tanah. Kedatangan burung Phoenix mengubah segalanya. Kedelapan dirinya menjadi terintimidasi. Ketakutan naluriah mengambil alih seolah-olah dia sedang melihat seorang raja. Darah kilin di dalam dirinya memiliki ketakutan alami terhadap Phoenix. Fei Yun melakukan serangan, 4 Phoenix surgawi muncul di sekitar wilayah kekuasaannya. Salah satu dari mereka meraih kedelapan dengan cakarnya, tampak seperti elang yang menangkap anak ayam. Cakar kemudian menembus dadanya sepenuhnya. Tidak, aku penerus kilin darah, aku tidak boleh kalah. Mati. Kedelapan meraung dan vitalitasnya meletus. Dia berhasil melepaskan diri dari cakar dan mengayunkan pedangnya lagi. Seekor Phoenix yang berbeda menghentikan serangan itu dan menghancurkannya hingga terbang. Bubur dagingnya berceceran di mana-mana. Bab 962, Raja Xuanlun. Tubuh kedelapan dilucuti dagingnya di banyak tempat, tulang mungkin. Darah dan vitalitas menyembur keluar. Raungan kilin darah di dalam dirinya bisa terdengar. Darah panas menyembuhkan luka dan menciptakan lebih banyak daging. Dia menjadi lebih dan lebih seperti kilin daripada manusia. Gemuruh. Kakinya tampak seperti 2 pilar merah. Dia berlari ke depan dan membuka mulutnya, ingin melahap Fei Yun. Suara mendesing. 4 burung Phoenix terbang keluar, tinggi dan bangga seolah-olah mereka adalah hal yang nyata sejak dahulu kala. Salah satu dari mereka mengepakkan sayapnya dan membakar api. Rambut dan kulit kepalanya berubah menjadi abu, lalu seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan dari domain Phoenix, api yang lebih panas dari apapun yang ada. Fei Yun menggunakan kunci dan esensi senjata secara bersamaan. Kuncinya menembus lengan kiri Eid sementara esensinya menembus tangan kanan. Dia mengaktifkan kekuatan mereka dan mengirim gelombang destruktif ke tubuh kedelapan, berniat untuk membuatnya menjadi debu. Kedelapan menyadari hal ini dan memutuskan untuk menarik kembali keras, merobek kedua anggota badan. Dia kemudian melompat keluar dari area efek senjata. Tangan kilin. Dia menumbuhkan sepasang lengan kilin baru yang tertutup sisik dan api. Aku bahkan lebih kuat sekarang. Dia melepaskan pukulan dengan penuh percaya diri. Huff! Bulu ekor Phoenix. Fei Yun mendengus dan membuat bulu di tangannya sebelum melakukan tebasan ke bawah dengannya. Tebasan itu memotong tangan kilin kedelapan dari tengah. Darah mengalir dari luka itu. Kedelapan merasakan sakit yang menyiksa. Sesuatu yang panas sepertinya membakar seluruh tubuhnya. Dia akan lumpuh di tanah dan berteriak jika bukan karena tekadnya yang kuat. Perkembangan ini membuat semua orang lengah. Bagaimana ini bisa? 3 domain. Liu Suhong melambaikan kepalanya berulang kali dengan tak percaya. Jenius lainnya tidak bisa berkata-kata. Pria itu memiliki 3 domain dan semuanya sangat kuat. Hanya satu saja sudah lebih dari cukup untuk mendominasi. Banyak yang terus menyeka mata mereka. Kesembilan, Huang Yuchang, dan Tuan Muda Yu berpikir bahwa mereka pernah menjadi keajaiban tertinggi. Sekarang, mereka mendapati diri mereka agak biasa-biasa saja dibandingkan dengan Fei Yun. Domain Phoenix, bisakah ibunya menjadi Phoenix? Liu Suzi bergumam, suaranya menjadi lebih tenang dan lebih tenang sambil menatap Fei Yun. Yang lain masih mendengarnya meskipun nada suaranya pelan. Ekspresi mereka langsung memburuk, terutama para pria dari Gu. Aku dengar darahnya tidak bisa diperiksa di aliansi setengah iblis, para ahli di sana percaya bahwa itu milik suku suci yang sudah ada sejak dulu. Seorang lelaki tua dari klan medial berkata.
Saya menerima informasi yang sama. Kong Hou dan Fu Ying telah membawa darahnya ke cabang utama mereka, mungkin untuk memeriksa ini. Kultivator kuno lainnya muncul, tampak setua mungkin. Rambut putihnya menyentuh tanah. Jika ini benar, itu akan mengejutkan seluruh dinasti. Garis keturunan Fei Yun menyebabkan kehebohan. Semua orang mulai berpikir tentang konsekuensi potensial. Phoenix bahkan melebihi iblis suci. Garis keturunan bangsawan ini melarang bergaul dengan manusia. Tapi sekarang, mungkin ada setengah iblis dengan garis keturunan Phoenix. Nama asli peri Cakrawala adalah Jiu Tian Yanyu. Dia berdiri di atas pagoda dan memiliki pandangan geli di matanya saat menonton pertarungan. Di atas istana yang berbeda adalah Suan Yuan Yi. Dia memeluk pedangnya di bawah sinar bulan. Bayangannya tampak seperti dunia lain. Tidak heran mengapa dewa ingin melihatnya, jadi dia memiliki garis keturunan Phoenix dan 3 domain. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tembakan besar yang bersembunyi di bayang-bayang terkejut. Mereka memahami pentingnya acara ini. Ini berpotensi memprovokasi burung Phoenix, yang mengakibatkan pembantaian semua orang yang tahu. Mereka terus bersembunyi, tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Orang-orang tua dari Gu merasakan yang terburuk. Mengapa mereka harus mengacaukan setengah iblis yang membawa garis keturunan ini? Siapapun yang pernah bertemu Fei Yun sebelumnya mulai berlari ke rumah penguasa wilayah untuk meminta nasihat. Jangan khawatir, dewa pasti sudah mengetahui hal ini dan akan menanggung akibatnya. Tentu saja, kita harus tutup mulut tentang hal ini sebelum kesimpulan yang jelas. Jika ada yang berani menyebutkan masalah ini, saya akan memusnahkan klan mereka. Ini adalah keputusan penguasa wilayah. Master klan medial mulai melarikan diri kembali ke tempat mereka. Mereka meminta para guru kebijaksanaan untuk menyembunyikan segala upaya peramalan. Keputusan penguasa wilayah menjadi dikenal di seluruh Crimson Leaf. Tentu saja, ini terjadi di eselon atas. Kultivator yang lebih lemah tidak tahu. Asteris. 3 domain Fei Yun memiliki kekuatan unik dan mulai menghancurkan domain tunggal 8. Kuncinya mematahkan lengan kilin baru ke-8 lagi. Sudah kubilang, setengah iblis tidak terkalahkan di level yang sama, tapi hari ini, aku akan menyeberang dan membunuhmu. Dia menyalurkan semua kekuatannya dan menggunakan semua persenjataannya untuk mengirim 8 terbang lebih dari 10 kali. Tubuh lawannya hampir hancur menjadi beberapa bagian. Terlalu dini untuk menyombongkan diri, Feng Fei Yun, aku akan membunuh seekor Phoenix hari ini. Ke-8 duduk kembali, matanya memerah saat energi kematian datang dari dantiannya. Sinar ungu menyebar dari pusarnya dan mengembun menjadi lautan energi. Di dalamnya ada seorang lelaki tua duduk dalam pose meditasi. Dia mengenakan jubah Tao dan masih memiliki wajah muda meskipun rambutnya putih. Tanda bulan sabit putih terlihat di dahinya. Terlepas dari penampilannya yang megah, dia memiliki aura kematian yang menakutkan di tingkat kemunculan surga. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada seorang lelaki tua di dantian ke-8? Bahkan anggota Gu terkejut. Orang tua itu tampak seperti utusan dari neraka. Fei Yun tahu tentang lelaki tua ini sejak dia hampir dibunuh olehnya di kuburan. Untungnya, buah itu menyelamatkannya dan dia memperoleh siklus kelahiran kembali darinya. Tunggu, orang tua itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia punya firasat buruk tentang ini. Kakek itu memiliki warisan kilin. Suara buah terdengar di telinganya. Tunggu, ke-8 tidak memilikinya. Mengapa orang tua itu memilikinya? Apakah Eid hanya mendapatkan minimal? Itu Zuanlun. Dia telah bersembunyi di dantian ke-8. Seorang kultivator tua berteriak. Kerumunan menjadi terguncang lagi. Liu Suzi menjadi emosional. Zuanlun, salah satu dari 10 raja di dunia Yin. Rumor mengatakan bahwa dia meninggal di Myriad Rache Battlefield 10.000 tahun yang lalu bersama Yama dan King Wang. Petik 2. Wajah ke-8 menjadi bengkok saat aura kematiannya meningkat. Dia melepaskan gelombang asap ungu yang mengandung kekuatan Zuanlun. Fei Yun memerintahkan 4 burung Phoenix untuk membuat 4 gunung berapi sebagai pembalasan. Bam! Ke-8 memuntahkan darah saat tubuhnya retak. Adapun Fei Yun, dia diserang oleh energi kematian Zuanlun. Dia hampir membeku saat organ-organ internalnya bergejolak dan hancur. Meskipun demikian, semangat bertarungnya melonjak saat dia bertekad untuk membunuh musuh berbahaya ini di sini dan sekarang. Bab 963, Dao Raja Zuanlun.
Seorang lelaki tua dengan aura mengerikan dan kuno sebenarnya bersembunyi di dantian ke-8. Dia adalah Raja Xuanlun yang legendaris, salah satu dari 10 Raja Dunia Yin yang diduga meninggal 10.000 tahun yang lalu. Gelarnya menanamkan rasa takut kepada orang lain sekali karena dia adalah penjelmaan kematian. Penampilan keduanya membuat takut bahkan tuan tua yang hadir. Dia masih tertidur tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ke-8 dapat menggunakan kekuatannya untuk menjadi sebanding dengan Fei Yun. Bam! Perkelahian habis-habisan pun terjadi. Ke-8 telah meminum darah Santo Semu sebelumnya sehingga dia memiliki sepotong vitalitas yang kuat ini. Tubuh fisiknya melebihi teman-temannya. Cedera disembuhkan dengan cepat. Adapun Fei Yun, dia memiliki fisik Phoenix abadi di atas energi Buddhis. Dengan demikian, dia sebenarnya lebih kuat dan lebih cepat. Suara mendesing. Keempat burung Phoenix terbang keluar lagi dan mencakar ke-8, meninggalkan bekas yang dalam di dadanya dan membakar dagingnya. Sementara itu, Eid menebas lengan Fei Yun dengan pedangnya yang terkenal setelah menerobos wilayah Buddhis. Bulu ekor Phoenix. Fei Yun mengabaikan lukanya dan hampir membelah ke-8 menjadi 2 bagian. Organ internalnya menjadi terlihat. Fei Yun menekan ke depan dan melompat ke udara untuk serangan yang mencakup ketiga domain, mengirim ke-8 terbang. Dia memiliki sepasang sayap Phoenix yang memberinya mobilitas hebat. Dia muncul di atas Eid dan menghentakkan punggungnya berulang kali di udara. Setiap menginjak menyebabkan ke-8 muntah darah, tulang punggungnya patah. Bam! Dia membanting ke tanah, menyebabkan retakan muncul di mana-mana. Tubuhnya hampir hancur tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia meraung, "Tuan, bantu aku membunuhnya." Sinar merah terbang dari dahi ke-8 ke lelaki tua itu. Percikan kehidupan kembali, energi kematian lelaki tua itu mulai menyelimuti langit. Matanya perlahan terbuka dan menyerupai 2 lubang hitam yang melahap cahaya dan panas. Betapa mengecewakan. Suara makhluk kuno itu tak terbatas. Dia menembakkan 2 sinar dari matanya dan menyembuhkan semua luka ke-8. Dia menjadi lebih kuat lagi dan memiliki aura kematian di sekelilingnya. Semangat bertarung ke-8 melonjak tetapi dia tidak lupa berlutut untuk memberikan rasa hormatnya. Mata tanpa tutup pria tua itu melirik Fei Yun. Ledakan. Kekuatan yang membekukan menyerbu. Fei Yun merasakan ancaman fana dan segera melarikan diri dengan swift samsaranya. Sayangnya, dia tidak secepat itu sehingga kekuatan menghantam dadanya, menyebabkan dia menabrak dinding di dekatnya. Itu kemudian membekukannya dan seluruh dinding. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dari seorang ahli tingkat ini. Xuanlun, dasar parasit. Beraninya kau melakukan ini pada penerus kita. Apakah Anda mencoba mencuri warisan dan sumber daya klan kami? Petik 2. Para anggota tinggi Gu mengepung orang tua ini. Ke-9 berdiri di luar mansion dan dengan sentimental berkata, "Ke-8, apa yang telah kamu lakukan? Anda telah memimpin serigala ke rumah kami. Sudah berakhir untuk klan kita jika dia menjadi master klan berikutnya." Petik 2. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menghalangi lawannya. Orang-orang tua dari Gu juga setuju, ekspresi mereka memburuk. Sepertinya mereka akan membutuhkan penerus baru setelah hari ini. Bahkan cabang langsung ke-8 tidak senang tentang ini. Mereka tidak berani melindunginya karena ini sudah di luar kendali. Wajah Raja Xuanlun dipenuhi kerutan. Dia mencibir dan berkata, "Klan Anda dan sumber dayanya bukan apa-apa, orang bodoh yang kurang ajar. Beraninya kau mengangkat senjatamu melawanku. Mati." Energi kematiannya berubah menjadi lautan ungu. Ledakan, ledakan. Anggota Gu tidak bisa bereaksi sebelum dibekukan oleh energi ini. Merusak. Xuanlun memerintahkan. Lebih dari 10 dari mereka meledak dan berubah menjadi sinar kematian. Xuanlun menyerap energi mereka untuk dirinya sendiri. "Kurang ajar kau. Tewas." Seorang supermaster dari Gu bergegas mendekat. Dia mengenakan jubah bordir dan lambang di atas kepalanya. Dia mengayunkan tongkatnya untuk menghancurkan samudra ungu, mengincar kepala Xuanlun. Sayangnya, staf mogok sebelum melakukan kontak. Xuanlun menembakkan 2 sinar dan dengan mudah memotong master ini dari kejauhan. Darahnya melukis langit merah. Lebih banyak master dari Gu datang dan menyerang pada saat yang sama. Lusinan anjing laut palem datang dari atas dan menghancurkan mansion. Xuanlun mengangkat satu jari untuk melakukan teknik pedang, membunuh selusin lainnya. Kematian menanti kalian semua. Energi kematian Xuanlun mengepul dengan cara yang merusak saat dia mengangkat kedua tangannya.
Raja Xuanlun, kamu harus berhenti sekarang. Tebasan pedang dari Cakrawala menghancurkan energinya yang terkumpul. Itu meninggalkan luka samar di lehernya. Potongan berdarah menghilang saat dia menatap ke dalam malam dan berbicara, tebasan yang mengesankan, siapa kamu? Sosok ramping dan cantik berdiri di bawah sinar bulan sambil memeluk pedang. Suanyuan Yi memiliki aura yang luar biasa saat rambutnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seolah-olah dia termasuk di alam atas, bukan kumparan fana. Langkahnya lembut karena diselimuti partikel. Fitur cantiknya membuat orang gila. Suanyuan Yi dari Aquamoon Paradise. Dia menjawab dengan sikap tanpa emosi. Haha, orang suci Aquamoon. Tidak heran mengapa niat pedang Anda begitu kuat. Tahap jantung pedang sudah dari kitab suci pedang meditasi hati. Dewa tidak bisa lebih kuat darimu pada usia yang sama. Xuanlun tertawa. Dewa adalah dewa, tidak ada yang bisa menandinginya. Suanyuan Yi menjawab. Tulisan pedangmu dikabarkan sebagai yang terkuat, kita akan lihat seberapa kuatnya. Dia tampak bersemangat untuk bertarung. Gelombang energi berputar di sekelilingnya, daerah itu juga berputar. Energi kematian berubah menjadi domain dan menimpa Suanyuan Yi. Seluruh kota kehilangan cahayanya. Pedang di punggungnya secara otomatis terbang keluar dan melepaskan tebasan ke arah tirai gelap. Ledakan. Dia berhasil menghentikan serangan itu. Tidak buruk, aku akan menunjukkan kepadamu daoku sekarang. Dia meraung. Angin kencang dan ratapan bisa terdengar dari kegelapan saat dia bertenaga. Sementara itu, Eid menatap Fei Yun yang membeku, siap untuk membunuh. Dia melompat dan mendarat di depan lawannya, tidak membuang waktu sebelum menebas ke depan. Ledakan. Kristal es berceceran saat Fei Yun melompat keluar dari penahanannya, benar-benar dilalap api. Dia berhasil menghindari tebasan fatal. Sepasang sayap kembali untuk meningkatkan mobilitasnya. Esensi senjatanya berubah menjadi pedang dan dia meraih gagangnya dengan kedua tangan, melepaskan tebasan drakonik. Bam! Kedelapan muntah darah lagi setelah dikirim terbang. Ini adalah akhir untukmu. Fei Yun mengancam. Raja Xuanlun hidup berkat tubuh kedelapan. Membunuh kedelapan berarti akhir bagi kultivator kuno itu. Dia mengumpulkan semua energinya dan berubah menjadi makhluk yang berapi-api. Dia melepaskan 7 bulu ekor pada saat yang bersamaan. Mereka melintasi udara sambil terlihat seperti 7 pedang surgawi. Bab 964, Legenda. Bulu ekor yang bersinar membelah udara seperti 7 sungai yang berapi-api, mampu memurnikan segala sesuatu di dunia ini. Tebal, bulu, anggota badan dan kepala kedelapan segera dipotong-potong. Darah menyembur keluar dari lubang. Adapun Fei Yun, dadanya ditusuk oleh Yang Maha Kuasa. Darah menetes ke pisau dan jatuh ke tanah. Kedua belah pihak ingin membunuh lawan terlepas dari harganya. Angin kencang menyerbu, Raja Xuanlun. Dia mendarat di depan Fei Yun, tampak dalam keadaan menyesal dengan 4 luka yang dalam. Jambul di kepalanya dipotong sehingga rambutnya berantakan. Tuan, selamatkan aku. Kedelapan masih belum mati karena darah kilin yang kuat mengalir melalui dirinya. Ia memutar kepalanya hingga berada di samping kaki raja lalu menggigit jubahnya. Tidak berguna. Raja Xuanlun mengucapkan tetapi masih mengangkat kepala dan menyeka darah. Suanyuan Yi mendarat di sebelah Fei Yun, masih memeluk pedang lamanya. Sinar abadi mengelilinginya. Kamu layak menjadi penerus Aquamoon. Saya telah mengalami kekuatan kitab suci pedang meditasi hati hari ini dan menerima kekalahan. Aku akan mencarimu lagi setelah kekuatanku kembali. Raja Xuanlun mengumpulkan kepingan ke-8 dan memasukkannya ke dalam tas kulit, terlihat cukup elegan dalam prosesnya. Senior, kamu telah membunuh terlalu banyak. Saya meminta Anda ikut dengan saya ke paviliun pantai di Laut Kepahitan dan bertobat selama 800 tahun. Dia dengan tenang berkata. Laut Kepahitan tidak memiliki pantai. Dia tersenyum. Berbalik dan pantai ada di sana. Dia menjawab, hanya ada lautan darah di mataku. Lautan Kepahitan mungkin memiliki pantai yang menunggu tetapi bukan lautan darah. Saintes, saya mengenali bakat Anda dapat menginjak-injak semua jenius lainnya seolah-olah mereka adalah anjing. Anda juga dapat mengalahkan saya saat ini tetapi untuk menangkap saya. Keke, kamu masih terlalu muda. Dia menggelengkan kepalanya. Tubuhnya menjadi semakin halus sebelum hanya meninggalkan bayangan di tanah. Bayangan itu tertawa, kita akan bertemu lagi.
Yi menyatukan kedua telapak tangannya dan memerintahkan pedangnya untuk melakukan tebasan ke bawah, berhasil memotong hati bayangan itu. Rambut Fei Yun menutupi wajahnya. Darah masih mengalir dari bibirnya saat dia tersenyum, tidak ada gunanya. Dia menggunakan Cosmic Shift barusan, dia tidak ada di Crimson Leaf lagi. Dia mengingat pedangnya dan meliriknya, apakah kamu baik-baik saja? Masih hidup. Fei Yun menggertakkan giginya sambil menarik Yang Maha Kuasa keluar dari dadanya. Akibatnya, lebih banyak darah menyembur keluar. Dia basah kuyup oleh keringat saat dia menyalurkan energi Buddhis untuk memulihkan lukanya. Itu akhirnya menghilang. Dia memelototinya sebelum meninggalkan mansion. Dia melihat ke-9 dan melemparkan Yang Maha Kuasa ke arah itu. Sementara itu, Yi bertanya-tanya mengapa dia melihat sekilas kebencian yang nyaris tidak terlihat di mata Fei Yun sekarang. Fei Yun berpikir untuk membawa Yang Maha Kuasa bersamanya, tetapi sayangnya, ini adalah simbol Gu. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pedang itu kembali. Dia terluka sekarang dan tidak ingin mengambil risiko perang habis-habisan. Dia memutuskan untuk membantu mereka sebagai gantinya dengan mengembalikannya ke ke-9. Ke-8 diambil oleh Raja Xuanlun sementara ke-9 sekarang adalah pemilik Yang Maha Kuasa. Gu akan memiliki perebutan kekuasaan lain tanpa waktu untuk berurusan dengan Fei Yun. Dia meninggalkan Everlasting dan menuju aliansi setengah iblis. 4,5 iblis peringkat 7 menunggunya di luar Everlasting dan banyak jenius. Sepertinya mereka sedang menunggu pahlawan mereka. Tidak ada yang bisa dirahasiakan selamanya. Meskipun penguasa wilayah memberi perintah langsung untuk merahasiakan garis keturunan Fei Yun, setengah iblis masih mendengar tentang bagaimana dia mengalahkan ke-8. Ini adalah berita bagus untuk setengah iblis. Bahkan, dia lebih dari seorang pahlawan pada saat ini. Menyebutnya, legenda, lebih cocok. Kakak Feng, kamu benar-benar brengsek. Saya menemukan bahwa ke-8 menjengkelkan sejak lama tetapi kultivasinya terlalu kuat untuk saya. Apakah kamu mematahkan wajahnya hari ini? Si Dakai menamparkan bahu Fei Yun. Tinjunya lebih besar dari kepala Fei Yun. Sayang sekali saya tidak bisa berada di sana secara langsung untuk menyaksikan dominasi Anda. Bagaimana saya akan membual kepada orang lain sekarang? Petik 2. Haha, mereka bahkan tidak akan mempercayaimu jika kamu memberitahu mereka bahwa kamu mengenal saudara Feng. Persetan. Setengah iblis mengepung Fei Yun dan berbicara tanpa henti. Mereka semua sudah menyiapkan senjata. Sepertinya mereka akan menyerang Gu jika terjadi sesuatu pada Fei Yun. Keindahan setengah iblis yang dianugerahkan kepadanya dari Liu Suzi mendapati diri mereka tidak layak, berpikir bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayannya. Seorang pahlawan seperti Fei Yun pasti akan menjadi jagoan besar nantinya. Bahkan pelayan dan pelayannya akan menjadi karakter teratas. Mereka sama sekali tidak berada di level itu. Bagus kamu kembali. Lord Qingji mendarat dari atas, masih mengendarai Lotus sambil dilalap api. Matanya tampak rumit saat dia menatapnya. Tampaknya ada sedikit rasa hormat. Dia telah mendengar tentang garis keturunan Fei Yun dan terkejut. Dia akan berpikir bahwa itu konyol jika itu tidak datang dari penguasa wilayah itu sendiri. Setengah iblis dengan garis keturunan Phoenix. Mereka yang dari cabang utama akan melompat dari tempat duduk mereka juga setelah mendengar ini. Kerumunan yang gembira kemudian kembali ke cabang mereka. Hari ini agak damai. Mungkin karena perintah penguasa wilayah atau bahwa kekuatan lain memiliki keraguan mereka sendiri. Tidak ada yang datang ke aliansi setengah iblis untuk masalah apapun. Bahkan Gu dan Huang tidak membalas. Cedera Fei Yun menjadi lebih baik pada sore hari pada hari berikutnya. Sue Suang dan Yao Ji kembali juga. Tuan, selamat. Kamu sekarang adalah jenius nomor 1 di Crimson Territory. Sue Suang bersujud, memperlihatkannya yang menggerahkan dan sosoknya yang Fei Yun berdiri di depan layar dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, berita menyebar dengan cepat, tetapi sepertinya hal-hal penting ditutup-tutupi. Apa maksudmu, Guru? Sue Suang tidak mengerti. Tidak apa. Ekspresi Fei Yun menjadi serius. Dia melakukan Grand Cheng Art untuk menyegel ruangan. Kekuatan tak terlihat menyegel area itu, melarang siapapun menghitung apapun yang terjadi di sini. Apakah kamu melakukan kontak dengan iblis? Dia bertanya. Aku telah melakukan kontak dengan penguasa domain laba-laba putih, yang bertanggung jawab atas wilayah Crimson.
Dia menjadi serius juga. Tuan, Fei Yun menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya, kultivasi Xuanyuan Yi lebih tinggi dari yang diharapkan, bahkan Raja Xuanlun kalah darinya. Tuan Domain tidak cukup untuk membunuhnya. Apakah tidak ada Raja Iblis di sekitar sini? Tuan, vitalitas dan kekuatan Raja Iblis terlalu besar, tembakan besar dari manusia akan segera diketahui. Hanya penguasa domain yang dapat menyusup ke kerajaan manusia, dan kemungkinan ini juga rendah. Jika 10 datang, 7 akan terlihat dan dihilangkan. Dia menjelaskan. Aku sudah bilang sebelumnya, tidak perlu sujud di depanku. Dia menyebutkan sesuatu yang lain. Terima kasih Tuan. Dia tersenyum tipis dan merasa senang mendengar ini. Tuan domain ini tahu seberapa kuat Aquamun Scientist dan akan menghubungi ahli lainnya. Mereka akan berkumpul malam ini untuk mengkonfirmasi validitas intelijen kita. Mungkin Putri Fei Yuan akan datang juga. Bagaimana mereka akan mengkonfirmasi? Dia bertanya. Mereka ingin bertemu denganmu. Dia menjawab, mustahil. Dia menolak karena terlalu berisiko bertemu iblis di kerajaan manusia. Jika ketahuan, itu akan dianggap pengkhianat dan semua manusia akan mencoba membunuhnya. Selain itu, iblis juga bisa menggunakannya untuk memerasnya. Dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang begitu jelas. Hubungi mereka lagi, beritahu mereka bahwa terserah mereka untuk mempercayai informasi kami atau tidak. Penguasa itu bukan milikku, sama dengan warisan patriark mereka. Aku bisa lari kapanpun aku mau, hanya saja aku membenci orang-orang dari Aquamun dan ingin membantu mereka membunuh orang suci itu. Besok adalah batas waktunya. Pilihan mereka, kata Fei Yun. Bab 965, Anggrek yang membingungkan. Malam ini adalah pelelangan tulang burung api. Iblis kecil dan Mao Guwei belum kembali. Tampaknya pencarian mereka untuk wanita jahat itu gagal. Fei Yun tidak khawatir tentang keselamatan mereka. Kura-kura itu cukup licik untuk menghadapi situasi apapun. Beberapa hari terakhir termasuk iklan berat untuk tulang. Hal ini menyebabkan kegemparan di kedua belas wilayah barat daya. Banyak alkemis terkenal datang ke Celestial sebagai hasilnya. 2 hari yang lalu ada lelang untuk 10 keping giok dewa air berlapis emas. Jumlah totalnya adalah 3.680 batu lubang cacing. Fei Yun memiliki 1.582 batu sebelumnya. Dengan demikian, jumlah baru menjadi 5.262 jumlah gila yang sebanding dengan tambang roh. Adapun tulang ini, harga awalnya adalah 30 miliar batu roh biasa. Klan kuno tidak mampu membelinya, hanya alkemis kaya yang punya kesempatan. Tentu saja, bahkan beberapa kekuatan yang melebihi klan medial ikut bersenang-senang setelah mendengar tentang tulang legendaris. Fei Yun tidak tertarik pada pelelangan itu sendiri dan menunggu di istana di pasar jiwa binatang. Hanya tamu terhormat yang memiliki akses ke tempat ini. Itu tenang dan dilindungi oleh formasi tak terlihat. Di tengah adalah pembakar dupa yang melepaskan energi roh yang luar biasa. Dia sibuk menukar jiwa binatangnya karena dia harus pergi ke Aquamun sesudahnya. Dia harus menjadi lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia meraih jiwa binatang dan memaksanya masuk ke tubuhnya. Yang baru melahap jiwa yang lebih lemah dan mengambil tempatnya. Dia mengulangi proses ini 20 kali sebelum melihat ke arah pintu setelah mendengar langkah kaki yang lembut. Seorang bangsawan muda mengenakan jubah bordir emas berdiri di luar. Dia melambaikan kipasnya dan tersenyum, Feng Mulia Muda, bolehkah saya masuk? Fei Yun menyingkirkan jiwanya yang tersegel dan melambaikan tangannya untuk membuka pintu. Dia juga balas tersenyum, tempat ini milik klanmu, tentu saja kamu bisa masuk. Liu Suzi masuk dan berkata, tidak heran mengapa kultivasi Anda begitu tinggi, selalu berkultivasi bahkan sambil menunggu pelelangan berakhir. Betapa mengagumkan. Fei Yun berdiri dan merasakan ada yang tidak beres. Dia menyembunyikannya dan berkata, itu karena ayahku bukan penguasa wilayah. Aku harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Liu Suzi terkekeh dan datang di belakangnya, tiba-tiba ingin memeluknya. Fei Yun meramalkan ini dan menangkap pergelangan tangannya. Matanya menjadi dingin saat dia berbicara, kamu bukan Liu Suzi, siapa kamu? Dia memiliki jarum yang 10 kali lebih tipis dari sehelai rambut di antara jari-jarinya. Bahkan para pembudidaya akan kesulitan mendeteksi mereka. Itu ditujukan pada dantiannya dan hampir menembusnya. Bagaimana kamu tahu aku bukan dia? Liu Suzi terkejut. Fei Yun mengambil jarum dan melemparkannya ke tanah.
Dia melihatnya sambil berbicara, 3 hal. Pertama, Liu Suzi tidak memanggilku yang Noble Feng. Ketika dia merasa ingin bersikap sopan, dia akan memanggilku kakak Feng. Kalau tidak, yang saya dapatkan hanyalah setengah iblis. Petik 2. Kedua, dia meremehkan setengah iblis. Meskipun dia memiliki pendapat yang lebih baik tentang saya setelah menjadi Raja Perang, dia masih menjaga jarak 3 kaki ketika kami berjalan bersama. Itu sebabnya dia tidak bisa tiba-tiba memelukku entah dari mana kecuali seseorang memberinya afrodisiak. Ketiga, ekspresi di matamu benar-benar berbeda. Dia memiliki pandangan yang tidak dapat dipahami, selalu menghitung. Meskipun Anda mencoba yang terbaik untuk menduplikasinya, Anda tidak memiliki kecerdasan yang sama. Pandangan seperti itu tidak bisa dipalsukan. Haha, aku tidak secerdas dia. Jika leluhur di klan tidak mendukungnya, saya bisa membunuhnya lebih dari 10 kali. Pergelangan tangan Liu Suzi tiba-tiba menjadi licin seperti ikan sehingga dia lepas dari genggamannya. Dia bergerak mundur menuju dinding. Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang lebih pintar. Pasti ada alasan kenapa kamu ingin membunuhku, putri pertama. Dia menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa dia adalah Liu Suhong. Dia masih tidak mengubah penampilannya kembali saat berbicara dengannya. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku melakukan ini untuk membalas ke-8? Fei Yun menggelengkan kepalanya, aku akan berpikir untuk menyelamatkanmu jika kamu benar-benar setia dan penuh kasih. Namun, ada sangat sedikit di dunia ini dan Anda bukan salah satu dari mereka. Petik 2. Apakah aku terlihat begitu tidak berperasaan? Dia tersenyum. Dia mengerutkan kening, berpikir bahwa dia terlalu percaya diri. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh saat Anda berjalan masuk. Apa yang Anda lakukan untuk mengelabui kesadaran saya? Kamu sendiri yang mengatakannya, tempat ini milik klanku, aku telah melakukan sesuatu sebelumnya. Dia melambaikan kipas kertasnya dan tertawa. Kotoran. Dia memelototi asap yang keluar dari pembakar dupa dan melepaskan serangan telapak tangan. Kuali itu pecah dan dia melihat kelopak giok berhamburan. Mereka masih menyala dan memancarkan aroma tertentu. Ini adalah anggrek yang membingungkan, sangat langka dan sangat beracun. Bahkan pembudidaya kemunculan surga akan melemah setelah menciumnya. Ketika dikombinasikan dengan dupa biasa, itu akan menyegel indera keenam dan berkultivasi. Saya benar-benar terkejut bahwa Anda masih bangun. Petik 2. Fei Yun buru-buru menyalurkan energi budisnya dan tentu saja, ada sesuatu yang menghalangi aliran darah dan meridiannya. Dia mencoba mengusirnya tetapi gagal. Itu menjadi lebih ganas dan bergegas menuju dantiannya. Dia terpaksa menggunakan Sin Flame untuk memperbaikinya. Sayangnya, tiba-tiba berubah arah dan menuju otaknya. Dia mengumpulkan semua energi budisnya untuk melindungi pikirannya dari kekuatan invasif ini. Liu Suzi melihat bahwa dia menjadi pucat dan berkata, jangan gunakan teknik kuatmu untuk memperbaikinya atau kamu akan mati lebih cepat. Bunganya berasal dari Gunung Yin Yang. Hanya ada selusin atau lebih setiap tahun, suatu kehormatan bagi Anda untuk mengalaminya. Dia tidak menjawab dan terus menghentikan racun sambil menggunakan Grand Cheng Art-nya untuk menemukan solusi. Liu Suzi datang dan menyentuh dagunya sambil tertawa, apakah kamu masih berpikir aku tidak secerdas Liu Suzi? Butir-butir keringat terlihat di keningnya. Matanya bersinar dengan afinitas jahat, dia sepertinya kehilangan kendali, apa yang kamu inginkan? Aku ingin garis keturunan Phoenixmu. Mata Liu Suzi menjadi dingin. Hahaha, kamu ingin darah Phoenix dari setengah iblis. Saya bahkan tidak tahu apakah saya memiliki garis keturunan Phoenix. Fei Yun tertawa. Meskipun dia tidak tahu dari ras iblis mana dia sebenarnya, dia yakin bahwa dia tidak memiliki garis keturunan Phoenix. Orang-orang salah paham karena domain Phoenix-nya dan teknik lainnya. Katakan apa yang kamu inginkan, aku akan mengambil garis keturunanmu dan yayasan Dao. Itu akan membawa bakatku ke puncak ras manusia. Liu Suzi mengeluarkan belati merah dan memotong jubahnya, menelanjanginya sepenuhnya. Bab 966, Darah. Fisik Fei Yun sangat bagus, dada yang lebar dan otot yang terdefinisi dengan baik. Liu Suzi, dengan elegan memotongnya dengan belati merahnya, mulai dari leher hingga ke area jantung. Akibatnya darah tumpah. Bunga, kilatan kejam tiba-tiba muncul di matanya saat dia menambahkan kekuatan dan menusukkan ujung pedang ke jantungnya. Mendering, rasanya seolah-olah dia memukul logam, bukan jantungnya.
Tulang jantung Phoenix melindunginya. Meskipun demikian, dia gemetar karena rasa sakit dan darah iblisnya diaktifkan. Tanda jahat muncul di kulitnya sementara matanya berubah menjadi merah cerah. Raungan binatang yang memekakkan telinga mendorong Liu Suzi mundur. Dia sudah menyegel area ini dan tidak ada orang di luar yang bisa mendengar apapun. Dia merasa sedikit terintimidasi saat menggenggam belatinya, merasakan kekuatan yang mengerikan di dalam dirinya. Anggrek yang membingungkan tidak cukup untuk menyegelnya. Dia tahu seberapa mampu dia dalam pertempuran. Meskipun demikian, dia tegas dan memutuskan untuk melemparkan belati ke lehernya. Tangannya menjadi terbakar dan dengan mudah menjatuhkan belati ke dinding, merusaknya dalam prosesnya. Dia mampu menahan darahnya sejak dia berhasil mencapai level pertama. Sayangnya, itu dipengaruhi oleh anggrek dan menjadi lebih ganas. Ini agak berbahaya, pikiran dan tubuhnya bisa runtuh sebagai hasilnya. Anggrek itu pasti mempengaruhi kewarasan dan kemauannya, aku harus mengalahkannya dulu. Dia berubah menjadi sinar dan melepaskan serangan telapak tangan, ingin menghancurkan hati dan pembuluh darahnya. Rambutnya mengambang sementara rune muncul di wajahnya juga. Dia menyeringai dan dengan mudah menghancurkan serangan telapak tangannya. Tangannya mengandung racun korosif, menembus domainnya dan meraih lehernya. Sebelum dia bisa melakukan kontak, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kelopak merah. Mereka terbang 10 meter ke belakang dan berkumpul lagi dengannya. Diagram penyegelan tubuh. Dia mengeluarkan gulungan dengan rune yang ditulis oleh darah binatang suci kuno. Seorang ahli kemunculan surga menciptakan ini. Dia berteleportasi di belakangnya dan meletakkannya di punggungnya. Dia kemudian membentuk mudra untuk mengaktifkan gulungan untuk menekannya. Dia dengan mudah menurunkannya dengan kekuatan belaka. Itu melintas kacau dengan arus petir sebelum menyerah. Dia takut lagi dan menghentikan mudranya di tengah jalan. Bagaimana dia merobek gulungan itu? Ledakan. Dia dikirim terbang dengan serangan telapak tangan. Pita yang mengikat rambutnya robek. Rambutnya tergerai ke bawah sehingga dia tampil lebih feminim. Dia berpura-pura menjadi Liu Suzi, agar tidak memberitahu orang lain tentang tujuannya. Mereka akan berpikir bahwa Liu Suzi yang mendapatkan darahnya. Efek anggrek meningkat dan menghancurkan energi Buddhis. Itu melayang menuju otaknya. Aku harus mengakhiri ini secepat ini. Fei Yun melancarkan serangannya lagi dengan kunci rohnya. Liu Suzi melakukan teknik khusus untuk menghentikan kuncinya. Sayangnya, dia dikirim terbang lagi. Gaun bagian bawahnya robek sehingga orang bisa melihat kakinya yang seputih salju dan bahkan sedikit pakaian dalam ungu. Fei Yun juga melihat ini dan matanya menjadi lebih merah. Dia tertawa jahat. Liu Suzi segera ingin melarikan diri setelah menyadari hal ini. Dia terbang menuju pintu masuk. Kau tidak akan kemana-mana. Dia bahkan lebih cepat dan meraih lengannya, menariknya kembali ke pelukannya. Dia meraih ke dalam gaunnya dan meraba-rabanya yang lembut. Liu Suzi merasa seperti disambar petir. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan mencoba menembus dantiannya. Dia meraih pergelangan tangannya dan membalikkannya sebelum melemparkannya ke platform batu giok yang dimaksudkan untuk kultivasi. Dia bergidik kesakitan saatnya didorong ke batu giok dingin. Dia mencoba untuk bangun tetapi Fei Yun menamparnya kembali. Dia kemudian merobek gaun ungunya, memperlihatkan sosoknya yang sempurna, tulang selangkai, menggerahkan yang masih diikat oleh kain putih. Di bawahnya ada pinggang yang rapi dan pusar yang lucu. Dia menyatukan kedua kakinya dan mempertahankan garis pertahanan terakhir. Pakaian dalam ungunya memiliki 3 batu kecubung yang tertanam, menciptakan kontras warna yang jelas dengan kulit putihnya. Kamu berani. Aku adalah putri pertama. Dia merobek kain putih dannya melompat keluar. Mereka sangat besar dan berkilau, tampak seperti 2 gunung dengan puncak merah. Dia melompat ke peron dan naik ke atasnya. Dia juga telanjang dan menikmati sensasi daging lembutnya. Dia dengan marah memukul dadanya lagi tapi sayangnya, dia meraih kedua pergelangan tangannya dan menggerakkan tangannya di atas kepalanya, membuatnya tak berdaya saatnya bergetar maju mundur. Pakaian dalam ungunya kemudian dilepas. Kejantanannya sekeras berlian. Dia bisa merasakan panasnya saat menusuk pahanya. Gravitasi situasi menyadarkannya sehingga dia melepaskan artefak jiwanya dari dantiannya, sebuah pedang kuno. Dia dengan mudah meraih gagangnya dan menundukkannya. Feng Fei Yun, apakah kamu gila? Apakah Anda tahu konsekuensi dari ini? Dia terus berusaha mengendalikan pedangnya.
Itu mengeluarkan himne keras sambil gemetar hebat di tangan Fei Yun. Dia memanggil esensi senjata dan memurnikan pedang ini. Dia mengubahnya menjadi belati berikutnya dan menyematkannya di samping lehernya. Udara dingin darinya memasuki otaknya, rasa haus yang mematikan hampir mengusir jiwanya. Perlawanannya mengalami stagnasi kemudian. Dia mengambil keuntungan dari ini dan membelah kakinya sebelum memasukkan kejantanannya yang keras dan cukup besar ke jalannya yang sempit dan lembut. Serangkaian darah menetes dari posisi itu dan menodai platform batu giok. Liu Suzi mengerang pelan sementara tubuhnya menggeliat. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mengambil berbagai posisi di atas tanah yang dipenuhi dengan gaun robeknya. Saat dia mendorong masuk dan keluar, cairan dan erangan akan keluar. Asteris. Ada lelang penting malam ini di Heaven Dream. Banyak tembakan besar telah berkumpul. Di sisi lain, alun-alun jiwa binatang hampir ditinggalkan. Sinar putih mendarat di tanah, Suanyuan Yi. Dia menuju istana tamu Fei Yun dan melintasi formasi. Dia membuka pintu dan melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya, Fei Yun dengan ganas, Liu Suzi. Yang pertama mengeluarkan erangan keras sementara yang terakhir mengerang. Erangannya menjadi semakin mesum, mirip dengan pelacur berpengalaman. Liu Suzi dan Fei Yun, apa mereka? Yi merasa jantung daunnya terpengaruh dan dengan cepat lari dari istana. Bab 967, Kelahiran Kembali Kelima. Suanyuan Yi datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Keduanya hilang dalam gairah tidak memperhatikannya sedikitpun. Liu Suzi bergetar berulang kali sambil mengerang. Matanya berguling saat dia mencapai, kehilangan semua kekuatannya. Fei Yun tidak berhenti saat dia meletakkan kakinya di bahunya dan melanjutkan penaklukannya. Cairan menggenang di bawah pantatnya. Napas cepat dan erangan terjalin seperti melodi yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang panas keluar darinya. Matanya menjadi kurang merah dan ruangan menjadi sunyi. Darahnya yang mendidih juga menjadi tenang. Dia menarik keluar darinya dan itu masih tegak. Api merah tiba-tiba menelannya. Kekuatan anggrek mengaktifkan kesengsaraan maut. Kewarasannya kembali sehingga dia dengan cepat duduk untuk bermeditasi. Dia tampak seperti burung phoenix yang berapi-api dengan api yang keluar dari setiap pori. Sementara itu, aliran merah mengalir di tengah dataran berumput, berisi campuran darah dan air mani. Tulang Liu Suzi terasa lemah sementara segala sesuatu dari pinggang ke bawah menjadi mati rasa. Dia berjuang untuk bangun sementara wajahnya berubah kembali menjadi Liu Suhong, alis tipis dan hidung berbentuk sempurna. Dia menggigit bibirnya cukup keras untuk mengeluarkan darah. Kurang ajar kau, nya yang bersalju memar di mana-mana karena diremas terlalu keras, hampir berubah bentuk. Rasa sakitnya cukup besar. Dia menatap pahanya, merasa sangat pahit. Dia berdiri dan mengenakan gaun merah untuk menyembunyikan sosoknya yang ternoda. Aku, putri pertama, dioles setengah iblis dan bahkan menyukainya seperti pelacur. Ini sulit bagi seseorang yang sombong seperti dia untuk menerima. Matanya dipenuhi dengan kebencian tetapi dia kehabisan kekuatan setelah cobaan itu. Mencoba membunuhnya sekarang sama saja dengan bunuh diri. Dia buru-buru berlari keluar dari istana, tidak ingin menghadapi konsekuensi dari bertahan. Adapun Fei Yun, dia bermeditasi dan mengebiri keadaan Zen. Kekuatan api disalurkan melalui tubuhnya, bahkan rambutnya menjadi merah seperti bulu burung phoenix. Panas terik yang memancar darinya mulai melelehkan istana dan formasi di dekatnya. Yang lain menjadi khawatir dan datang untuk melihat bola api merah dengan sosok samar di dalamnya. Liu Suzi sibuk dengan pelelangan tetapi mendengar tentang masalah ini dan berlari. Matanya yang cerah memperhatikan apa yang dia lakukan, ini adalah nirwana kelima, kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Ketika mereka bertemu pertama kali, dia hanya di tingkat pertama. Sekarang, dia mencoba untuk melewati yang kelima setelah hanya beberapa tahun yang singkat. Tampaknya dia tumbuh lebih kuat setelah setiap pertemuan. Beberapa pria tua dari klan medial tiba juga. Beberapa dari mereka memiliki permusuhan, ingin menyingkirkannya. Suara mendesing. Sosok cantik mendarat di depan Fei Yun, penuh dengan aura yang melampaui. Dia tidak lain adalah Suanyuan Yi. Orang-orang tua yang ingin membunuh Fei Yun berhenti berpikir untuk membunuhnya karena dia ada di sekitar. Apa yang terjadi, Suzi? Yi menatap Liu Suzi dengan kilatan kebingungan tersembunyi di matanya. Liu Suzi merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin, saya tidak tahu mengapa dia memulai kelahiran kembali kelima sekarang. Biasanya,
Orang mempersiapkan diri dengan hati-hati dan meminta senior mereka berpatroli. Mereka juga akan memilih lokasi rahasia untuk menghindari penyusup yang tidak diinginkan. Saya tidak tahu mengapa dia melakukannya di sini, ini bertentangan dengan semua konvensi. Kamu harus tahu mengapa mengingat hubunganmu. Yi sedikit mengangkat alisnya. Suzy akhirnya balas menatap Yuan Yuan, tampak sedikit terkejut. Dia melambaikan kipasnya dan tersenyum, kami relatif dekat tetapi saya yakin bahwa setengah iblis memiliki terlalu banyak rahasia. Ini bisa jadi penyergapan dan dia tidak punya pilihan selain memulai. Yi tidak ingin mengungkapkan apa yang dilihatnya agar tidak mempermalukan teman dekatnya. Dia berkata, jangan khawatir, saya akan membantu Anda melindunginya. Kebingungan Suzy bertambah, berpikir bahwa Yi bertingkah aneh hari ini. Apakah dia pikir aku memiliki sesuatu yang terjadi dengan setengah iblis terkutuk ini? Sepertinya hatinya tidak sepenuhnya murni, daunnya tidak sempurna. Ternyata ini memang benar adanya. Fei Yun harus memulai kelahiran kembali kelima karena menurut seni perubahan besar, itu adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kekuatan anggrek di tubuhnya. Jika dia tidak melakukannya, dia akan mengalami nasib yang lebih menyakitkan daripada kematian. Ledakan. Lautan api meletus darinya dan memurnikan semua yang ada di dekatnya. Yi mengangkat satu tangan dan mengirimkan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menciptakan dunia independen yang mencakup radius 100 meter di sekitar Fei Yun untuk menghentikan ledakan. Ada kemungkinan lain. Dia benar-benar tidak ingin mengunjungi Aquamoon Paradise jadi dia perlu menerobos untuk menjauh darimu, kata Liu Suzy. Yi berpikir bahwa Suzy sengaja mengatakan ini untuk mengujinya, jadi dia mengatakan yang sebenarnya, katakan padanya bahwa dewa ingin memberinya barang yang ditinggalkan oleh tuannya, tidak ada alasan lain. Tuannya, Suzy menjadi terkejut. Pencipta ulat sutra emas, seorang biksu suci yang luar biasa. Sayangnya, informasi tentang dia dianggap tabu, saya hanya tahu sedikit, kata Yi. Kembali di kuburan, dia melihatnya menggunakan tulisan suci ini. Dia kembali ke Aquamoon dan melaporkan hal ini kepada dewa, oleh karena itu dipanggil. Namun, Fei Yun berasumsi bahwa Sui Yueting menyadari siapa dirinya sehingga dia tidak ingin pergi ke sana untuk mati. Jadi tuannya benar-benar teladan dari kuil kuno. Tanya Suzy. Hal-hal tertentu tidak boleh dikatakan atau itu akan membawa bencana. Saya tidak bisa berbicara tentang ini. Yi menggelengkan kepalanya. Jika Aquamoon Scientist tidak ingin berbicara, ini menyiratkan betapa seriusnya itu. Suzy tidak repot-repot bertanya lagi. Jadi, setengah iblis ini benar-benar memiliki pendukung yang kuat. Dia tersenyum. Ledakan. Neraka kedua mengalir keluar dari Fei Yun, tampak seperti awan yang mengepul. Ledakan. Yang ketiga lebih panas dari sebelumnya dan tampak sangat menakutkan. Wilayah ini akan dimusnahkan jika bukan karena penahanan pedang Yi. Ledakan. Yang keempat cukup panas untuk mengubah sinar pedangnya menjadi merah. Mereka tampak seperti naga api yang berputar-putar. Orang-orang tua yang berseteru dengan Fei Yun menjadi takut. Wajah mereka menjadi merah karena panas. Setengah iblis ini terlalu kuat, dia akan mampu membunuh kemunculan surga bahkan jika dia tidak pernah bisa mencapainya. Betapa musuh yang kita buat. Jika bukan karena Yi, mereka akan melakukan segalanya untuk membunuhnya sekarang sebelum sayapnya tumbuh lebih besar. Yi sendiri terkejut, berpikir bahwa potensinya cukup besar. Dia mungkin bukan jenius mistis tetapi ini harus berada di puncak tingkat sejarah. Jika dia bisa mematahkan kutukan itu, dia akan menjadi aset besar bagi manusia dalam Chaos War. Dia berpikir bahwa dia adalah investasi yang berharga, percikan untuk umat manusia. Tentu saja, ini mengharuskan dia untuk melewati kesengsaraan kelima terlebih dahulu. Ledakan. Neraka kelima meledak, jauh lebih kuat daripada gabungan empat yang pertama.